Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat untuk para orang tua dalam berhati-hatilah memilih menantu. Diceritakan dahulu di kota Marwu, salah satu kota di negara Persia, terdapat seorang laki-laki yang bernama Nuh bin Maryam. Ia adalah seorang pemimpin sekaligus qadhi kota tersebut. Ia adalah seorang laki-laki yang banyak mendapatkan nikmat, juga harta benda yang melimpah. Ia juga seorang bapak yang memiliki seorang anak gadis yang sangat cantik, baik menarik, sungguh sempurna sekali kecantikannya. Telah banyak para pembesar-pembesar petinggi atau pemuda-pemuda kaya yang datang untuk melamarnya. Tetapi tak ada seorang pun dari mereka yang datang dapat membuat tertarik hati Syekh Nuh bin Maryam untuk melepaskan anak gadisnya. Karena melihat putrinya sudah waktunya menikah, tetapi belum menemukan sosok yang cocok sebagai pendamping putrinya. Kemudian Syekh Nuh bin Maryam merasa gundah dan gusar menghadapi masalah ini. Jika aku memilih salah satu dari mereka, maka sebagian yang lain tentu akan merasa kecewa, kata Syekh Nuh bin Maryam. Syekh Nuh bin Maryam memiliki seorang budak laki-laki yang bernama Mubarak. Ia adalah seorang budak yang berasal dari India dan merupakan seorang budak laki-laki yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memiliki kebun yang sangat luas. Kebun tersebut ia tanami dengan berbagai macam pohon, buah-buahan, dan tumbuh-tumbuhan. Syekh Nuh bin Maryam berkata kepada budak laki-laki tersebut, "Aku ingin engkau merawat dan menjaga kebunku." Mendapat perintah tersebut, ia lalu mulai menjaga dan menatap di kebun Syekh Nuh bin Maryam selama 1 bulan penuh. Beberapa hari kemudian, setelah Mubarak mulai menjaga kebun tersebut, tuannya mengunjungi kebun untuk melihatnya. Ia berkata kepada Mubarak, "Wahai Mubarak, petikan aku segenggam anggur." Mendapat perintah demikian, Mubarak segera mengambilkan segenggam kurma, tetapi anggur yang dipetikan oleh Mubarak ternyata terasa masam. Mendapat anggur yang masam, Syekh Nuh bin Maryam memerintahkan Mubarak untuk memetikkan anggur yang lain. "Petikan aku anggur yang lain yang tadi masam rasanya," kata Syekh. Mendapatkan perintah demikian, ia mulai memetikkan anggur yang lain, tetapi lagi-lagi anggur yang ia petik masam juga rasanya. Mengetahui hal tersebut, Syekh Nuh bin Maryam heran lalu bertanya kepada Mubarak, "Wahai Mubarak, dari anggur sebanyak ini, kenapa engkau tidak bisa memetikkan untukku anggur yang manis? Engkau malah memetikkan anggur yang masam." Kata Syekh kepada Mubarak, "Wahai tuanku, sungguh aku tak tahu mana anggur manis dan mana anggur yang masam," kata Mubarak. "Subhanallah, engkau hidup 1 bulan penuh dalam kebun anggur, tetapi engkau belum bisa membedakan mana anggur yang manis, mana anggur yang masam." "Benar wahai tuanku, aku tidak bisa membedakan," kata Mubarak. "Kenapa engkau tidak mencicipi anggur tersebut?" kata Syekh Nuh bin Maryam. "Engkau hanya memerintahkan aku untuk menjaganya dan tidak memerintahkan aku untuk mencicipinya. Bagaimana bisa aku mengkhianatimu wahai tuanku?" kata Mubarak. Mendengar jawaban demikian, Al-Qadhi Syekh Nuh bin Maryam merasa takjub akan kejujuran pemuda ini, lalu berkata, "Semoga Allah menjagamu atas amanah yang engkau emban wahai pemuda." Syekh Nuh bin Maryam sekarang tahu bahwa pemuda yang sedang berada di hadapannya adalah pemuda yang memiliki akal yang cerdas. Syekh Nuh bin Maryam berkata, "Wahai anak muda, sungguh hatiku saat ini sangat senang kepadamu dan aku ingin engkau melaksanakan perintahku berikutnya. Aku selalu mentaati Allah Ta'ala dan perintahmu wahai Syekh," kata Mubarak. Syekh Nuh bin Maryam berkata, "Sesungguhnya aku memiliki seorang putri yang sangat cantik dan sudah pernah dikhitbah, dilamar oleh banyak para pembesar-pembesar dan petinggi-petinggi, tetapi aku masih belum tahu siapa di antara mereka yang harus aku jadikan menantu. Apa saranmu atas masalahku ini?" kata Syekh kepada Mubarak. Mubarak berkata, "Orang-orang fakir zaman jahiliyah
Mereka lebih mengutamakan keturunan, nasab, kemasyhuran keluarga, juga kedudukan. Orang-orang Yahudi dan Nasrani lebih mengutamakan keelokan, kecantikan. Pada masa Nabi, para sahabat lebih mengutamakan kebaikan, agama, juga ketakwaan. Sedangkan di zaman kita sekarang, dalam masalah mencari menantu, para orang tua lebih mengutamakan banyaknya harta benda. Oleh karena itu, wahai Syekh, Anda bebas menentukan pilihan Anda dari 4 hal ini. Mendapat jawaban demikian, Syekh Nun bin Maryam berkata, wahai pemuda, aku lebih memilih calon yang kokoh agamanya, bertakwa, dan amanah. Oleh karena itu aku ingin menjadikan engkau sebagai menantuku, karena aku sungguh telah menemukan kebaikan agama yang kokoh, juga amanah pada dirimu. Juga engkau adalah pemuda memiliki iffah, kemuliaan diri, juga penjagaan diri yang bagus. Mendengar ucapan tuannya, Mubarak berkata, wahai tuan, saya adalah seorang budak yang berasal dari India dan berkulit hitam yang telah engkau beli dengan hartamu. Kenapa engkau malah ingin menikahkan aku dengan anakmu? Mengapa engkau malah memilihku dengan ridho kepadaku? Berdirilah bersamaku menuju rumahku untuk merembung masalah ini, kata Syekh Nun bin Maryam. Setelah Syekh Nun bin Maryam berkata, Mubarak sampai di rumah, beliau berkata kepada istrinya, ketahuilah, pemuda India ini adalah seorang pemuda yang baik agamanya. Dia juga bertakwa kepada Allah. Aku suka dengan sifatnya dan aku ingin menikahkan dengan anak kita. Apa pendapatmu mengenai hal ini? Semua keputusan berada di tanganmu, wahai suamiku. Tetapi berilah aku waktu sebentar untuk memberitahu anak kita. Aku ingin mendengar jawaban, kata sang istri. Sesampainya istri Syekh Nun bin Maryam kepada anaknya, ia berkata kepada tentang keinginan ayahnya. Mendengar perkataan ibunya, gadis tersebut menjawab, jika hal tersebut sudah menjadi pilihan ayah dan ibu, maka aku akan melaksanakannya. Aku tidak akan pernah menentang keputusan ayah dan ibu. Aku akan selalu berbuat baik kepada ayah dan ibu. Mendapat persetujuan dari anak gadisnya yang sangat soleha ini, Syekh Nun bin Maryam segera menikahkan Mubarak dengan anak gadisnya tersebut. Setelah pernikahan, Syekh Nun bin Maryam memberikan harta yang sangat banyak sekali kepada kedua mempelai tersebut, dan tidak begitu lama kemudian lahirlah dari kedua pasangan yang soleh dan solehan tersebut seorang anak laki-laki yang tampan, yang kemudian diberi nama Abdullah. Dialah anak yang kelak sangat terkenal di kalangan ulama Islam dengan nama Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar yang memiliki ilmu yang zuhud dan banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sampai saat ini nama besar Abdullah bin Mubarak masih dikenang dalam dunia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.